Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang new normal yang sedang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, yang dimana new normal ini adalah perubahan perilaku manusia setelah pandemi virus corona, yang dimana new normal ini kan masih akan diterapkan di Indonesia karena mungkin Indonesia telah mengikuti jejak atau langkah negara lain daripada tidak melakukan apapun untuk menangani masyarakatnya yang semakin hari atau yang kian hari itu semakin sulit untuk diarahkan atau mengikuti peraturan. Lalu soal protokol kesehatan new normal sendiri juga tengah disusun oleh Kementerian Kesehatan, yang dimana panduannya itu untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja atau di kantornya mungkin, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada di situasi pandemi. Lalu new normal itu kan bukan hanya untuk pengendalian dan pencegahan soal COVID-19, tapi juga merubah pola hidup baru dapat yang dijalankan berhari-hari dan tetap memprioritaskan protokol yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Beberapa protokol yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, salah satunya yakni sebuah perusahaan wajib membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, badan kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dan pimpinan dari tempat kerja. Sebenarnya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini kan bukan hanya ada kebijakan baru yakni work from home atau WFH, tapi juga bisa dimana yang kebijakan new normal ini dilaksanakan mereka tetap untuk social distancing gitu kan, terus tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah yakni mengumumkan bahwa new normal akan segera diterapkan di Indonesia melalui media massa, melalui koran, dan melalui surat kabar. Lalu bahwasanya pemerintah itu berkata bahwa masyarakat atau rakyat harus mampu dan siap berbaur dengan kebijakan new normal ini, karena mau tidak mau kita harus mentaati kan namanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan mungkin banyak dari sebagian masyarakat yang berlogika bahwa kenapa sih harus mentaati kebijakan new normal sedangkan yang sebelumnya atau kebijakan yang PSBB itu tidak menghasilkan impact yang signifikan gitu. Hal lain yang mendasari pemerintah untuk melakukan atau menerapkan new normal yakni pemerintah itu belum menemukan vaksin dengan standar internasional untuk pengobatan virus ini. Dan dari sisi para ahli juga tidak luput untuk membantu dan mengembangkan vaksin agar bisa segera digunakan untuk mengatasi dan mengakhiri pandemi COVID-19. Pemerintah untuk memastikan kebijakan new normal ini berjalan, mereka juga tidak lupa untuk menggandeng seluruh pihak terkait seperti tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali di tengah pandemi COVID-19. Lalu protokol ini pun juga bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga pendidikan dan keagamaan. Tentu juga bergantung pada aspek daerah masing-masing sehingga penambahan kasus positif bisa ditekan. Daerah yang jumlah reproduksi virusnya kurang dari 1 maka akan bisa menerapkan new normal. Dari beberapa perdebatan yang saya baca, dari pihak Kementerian Perekonomian juga akan mengusulkan mekanisme penilaian soal berdasarkan perhitungan dan kapasitas regional dalam penanganan COVID-19 seperti pengembangan penyakit, pengendalian virus, dan kapasitas kesehatan masyarakatnya. Lalu perintah dari WHO yang memberikan indikator diminta untuk dapat dipatuhi oleh seluruh negara yang menerapkan new normal
sebelum vaksin ditemukan. Yang pertama yakni tidak menambah penularan atau memperluas, dan semaksimalnya mengurangi penularan di lingkaran social distancing. Lalu yang kedua, menggunakan indikator sistem kesehatan, yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID-19. Jadi pada intinya kita harus menyelamatkan hidup kita masing-masing, karena tidak ada yang benar-benar tanggung jawab ataupun menunggu bantuan dari tangan atas. Jika kita menunggu, kita tidak akan bisa hidup normal kembali, karena pemerintah itu kan masih akan menerapkan, masih akan merencanakan, masih mengevaluasi, masih mempertimbangkan dengan baik penerapan new normal ini.